Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Fahmi Saputro, NIM 86, Puput Puspita Purwasari, NIM 91, Siti Rosida, NIM 94, dan Nur Alvina Komariah, NIM 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang otomatisasi kantor. Selanjutnya yaitu definisi dari otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor didefinisikan oleh O'Brien pada tahun 1996 sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya, di antaranya individual, grup-grup, kerja, dan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan, otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 tujuan otomatisasi kantor. Yang pertama yaitu pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Selanjutnya pemecahan masalah kelompok. Selanjutnya pelengkap bukan pengganti. Selanjutnya yaitu penggabungan dan penerapan teknologi. Selanjutnya memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya teman-teman, siapa sih pengguna otomatis kantor? Nah, yang pertama itu manajer. Manajer adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan atau terutama sumber daya manusia ya. Yang kedua itu profesional, orang yang tidak mengelola orang lain tetapi menyumbang keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasinya. Yang ketiga yaitu sekretaris. Biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang terakhir yaitu pegawai administrasi. Bertugas melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Aplikasi pada otomatis kantor atau OA. Ada banyak ya teman-teman di gambar ini. Di antaranya itu pengolahan kata, web browsing, surat elektronik, email, voicemail, kalender elektronik, electronic landing, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, transmisi facsimile atau VAX, video teks, pencitraan imaging, desktop publishing. Untuk selanjutnya mengenai macam-macam sistem otomatisasi kantor. Di sini yang pertama adalah sistem aplikasi dan juga pengolahan image elektronik. Nah, sistem publikasi elektronik di sini merupakan suatu penggunaan elektronik atau teknologi informasi untuk keperluan yang digunakan dalam pembuatan dokumen tercetak. Electronic Document Management atau EDM atau merupakan sistem penyimpanan dokumen yang membentuk basis data image atau image database yang nantinya dapat diakses dan juga diproses kembali. Yang termasuk dalam aplikasi dari sistem publikasi dan juga pengolahan image elektronik di sini antara lain terdapat desktop publishing, electronic document management, presentase grafik, dan juga multimedia presentation. Yang kedua yaitu terdapat sistem komunikasi elektronik. Sistem komunikasi elektronik di sini merupakan suatu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi, di antaranya terdapat individu, grup-grup kerja, dan juga organisasi-organisasi yang di dalamnya termasuk dalam sistem ini antara lain terdapat email, voicemail, dan juga bulletin board system. Yang dimaksud dari bulletin board system di sini adalah merupakan suatu lokasi di mana jaringan internet yang digunakan dapat memungkinkan suatu pesannya disimpan di lokasi dan juga selanjutnya dapat diakses dan juga didesain oleh orang lain. Untuk sistem yang ketiga yaitu terdapat sistem pengolahan kantor. Di sini merupakan suatu sistem kantor otomatis yang dapat mendukung orang-orang
Di organisasi tersebut untuk dapat mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Yang terdapat dalam sistem ini antara lain terdapat desktop aksesoris dan juga electronic scheduling atau kalender elektronik. Electronic scheduling di sini dapat membantu pemakainya untuk mengatur schedule kerja mereka. Untuk yang keempat yaitu terdapat sistem kolaborasi elektronik. Di sini merupakan suatu sistem yang tidak hanya bertukar komunikasi dan juga pesan. Namun dalam sistem ini juga menjelaskan bagaimana informasi atau pesan tersebut dapat digunakan untuk bekerja sama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan otomatisasi kantor. Adapun yang mempengaruhi pemilihan aplikasi otomatisasi kantor antara lain, yang pertama jenis organisasi, yaitu seorang manajer di perusahaan dengan satu lokasi tidak akan mempertimbangkan konferensi audio dan video. Yang kedua, pilihan pribadi. Manajer yang memilih komunikasi tatap muka tertarik pada konferensi video dan memanfaatkan kalender elektronik. Yang ketiga, sumber daya otomatisasi kantor yang tersedia. Paduan manajer dibatasi oleh sumber daya otomatisasi kantor yang tersedia dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.